Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Melia, NIM F1D1 2001, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains Teknologi, Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kelas 7 utama mayor dan kelas 8 minor beserta kegunaannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa-apa aja sih yang termasuk kelas 7 utama mayor tersebut. Yang pertama yaitu ada narrative elements. Yang kedua yaitu ada sulfida. Yang ketiga ada halida. Yang keempat ada oksida dan hidroksida. Yang kelima ada karbonat. Yang keenam ada sulfat. Dan yang ketujuh ada silikat. Yang pertama yaitu narrative elements. Di sini contohnya ada emas. Emas ini biasanya digunakan sebagai perhiasan dan juga sebagai elemen pesawat luar angkasa. Emas ini dapat digunakan sebagai penentu nilai mata uang dunia. Emas juga digunakan dalam ilmu kesehatan, yaitu sebagai pengobatan patah tulang. Contoh yang kedua yaitu perak. Perak biasanya digunakan sebagai perhiasan untuk koleksi. Perak juga digunakan dalam bahan industri, yaitu yang berhubungan dengan listrik. Perak juga digunakan dalam pembuatan mata uang, terutama mata uang logam. Perak juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya sebagai alat makan, seperti sendok, piring, dan lain-lainnya. Perak juga digunakan dalam keperluan kesehatan. Contoh yang ketiga yaitu tembaga. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik, sehingga tembaga sering digunakan dalam pembuatan perabotan rumah tangga. Tembaga juga sering digunakan sebagai campuran untuk pembuatan perhiasan dan juga untuk pembuatan uang logam. Tembaga juga digunakan pada campuran pestisida untuk pembunuhan hama dan serangga. Yang kedua yaitu sulfida. Contoh dari sulfida ini yang pertama yaitu stibnit. Stibnit ini biasa digunakan sebagai obat dan kosmetik, misalnya untuk menggelapkan alis dan bulu mata. Stibnit juga merupakan salah satu komponen dari korek api modern. Kita masuk ke contoh yang kedua yaitu sphalerite. Sphalerite ini biasanya digunakan untuk keperluan industri. Biasanya digunakan untuk besi galvanis, kuningan, dan baterai. Mineral ini digunakan sebagai elemen tahan jamur pada cat tertentu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada pirit. Pirit ini merupakan biji utama dalam memproduksi sulfur atau belerang dan asam sulfat. Saat ini sebagian besar sulfur diperoleh sebagai produk sampingan dari pengelolaan gas alam dan minyak mentah. Beberapa sulfur terus diproduksi dari pirit sebagai produk sampingan dari produksi emas. Yang ketiga yaitu ada halida. Contoh dari halida yaitu fluorit. Fluorit ini banyak digunakan sebagai sumber utama penghasilan hidrogen fluorida, yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis material. Yang kedua yaitu ada halit. Mineral halit ini banyak digunakan sebagai penghasil Na dan Cl dalam industri kimia, serta digunakan untuk pembuatan berbagai macam soda seperti bikarbonat dan kaustik soda. Contoh yang ketiga yaitu ada silfit. Silfit ini biasa digunakan sebagai pupuk tanaman karena memiliki kandungan potasi yang begitu berlimpah. Yang keempat ada oksida dan hidroksida. Contoh dari oksida dan hidroksida ini yaitu ada magnetite. Karena kandungan besinya yang sangat tinggi, magnetite ini biasa digunakan sebagai besi utama. Mineral ini direduksi dalam tanur tiup menjadi besi kasar atau besi spons untuk kemudian diubah menjadi baja. Yang kedua ada korundum.
Korondom ini biasa digunakan sebagai batu permata dan batu pengasah seperti kertas pasir dan juga digunakan sebagai pemotong. Contoh dari oksida dan hidroksida yang ketiga yaitu ada hematit. Hematit ini lebih banyak digunakan untuk menghasilkan pigmen, bahan pelindung radiasi, balas, dan masih banyak produk-produk lainnya. Yang kelima ada karbonat. Contoh dari karbonat ini yaitu magnesite. Kegunaannya yaitu sebagai sumber senyawa MgO yang digunakan dalam pembuatan batu bata tahan api, semen, industri kimia. Contoh yang kedua ada kalsit. Kalsit biasa digunakan untuk membuat semen dan juga digunakan untuk bahan konstruksi bangunan. Kalsit juga banyak digunakan sebagai pupuk dan bahan tahan api dan juga sebagai produksi kertas. Contoh yang ketiga yaitu ada dolomit. Dolomit ini biasa digunakan sebagai batu hias, agregat, beton, dan juga sumber magnesium oksida seperti proses Pitgeon dan untuk produksi magnesium. Yang keenam yaitu sulfat. Contoh dari sulfat yaitu di sini ada barite. Kegunaan barite yaitu sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet. Karena memiliki warna yang putih, barite ini juga digunakan sebagai bahan pewarna. Yang kedua ada gipsum. Gipsum ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk kekerasan pada bahan bangunan dan juga digunakan sebagai bahan baku kapur tulis, campuran bahan pembuatan lapangan tenis. Yang ketiga yaitu ada anhidrit. Kegunaan dari anhidrit ini yaitu sebagai pembenah tanah dan untuk membuat semen Portland. Yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu ada silikat. Contoh dari silikat yaitu potasium feldspar. Kegunaan dari potasium feldspar ini yaitu mineral ini banyak digunakan dalam pembuatan keramik dan kaca. Contoh yang kedua yaitu biotit. Biotit biasa digunakan sebagai pengisi dan extender dalam cat dan juga digunakan sebagai lapisan permukaan pada industri aspal. Kemudian contoh yang ketiga yaitu quartz. Quartz ini dapat digunakan sebagai batu permata dan juga bahan untuk pembuatan kaca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 8 kelas minor. Yang pertama ada sulfat, yang kedua ada nitrat, yang ketiga ada borat, yang keempat ada tungstat, yang kelima ada molibdat, yang keenam ada fosfat, yang ketujuh ada arsenat, dan yang ke-8 ada vanadat. Yang pertama yaitu sulfosalt. Contoh dari sulfosalt ini yaitu ada pirargirite, ada prostite, ada ternatite. Kegunaannya yaitu sulfosalt ini biasa dikenal dengan sulfosalt. Merupakan mineral yang sangat penting dalam industri dan merupakan biji utama dari tembaga, seng, timbal, air raksa, bismut, kobalt, arsen, antimon, nikel, dan logam bukan besi lainnya. Yang kedua yaitu ada nitrat. Contohnya nitratin. Kegunaannya yaitu sebagai sumber nitrat yang penting untuk pupuk dan keperluan kimia lainnya, termasuk kembang api. Kemudian contoh yang kedua yaitu amonium nitrat. Kegunaan dari amonium nitrat yaitu sebagai senyawa utama yang digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kaya nitrogen. Penggunaan utamanya adalah sebagai komponen campuran peledak yang digunakan dalam konstruksi, pertambangan, penggalian, dan konstruksi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kalium nitrat. Kegunaannya dipakai dalam produksi asam nitrat, yaitu dengan menambahkan asam sulfat yang terkonsentrasi pada larutan encer yaitu kalium nitrat
sehingga menghasilkan asam nitrat dan kalium sulfat yang terpisah melalui disterilisasi fraksional. Kemudian yang ketiga ada borat. Contoh dari borat ini yaitu boraks. Boraks biasa digunakan dalam dunia industri. Boraks menjadi bahan solder pada pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Kemudian contoh dari borat yang kedua yaitu ada borasit. Borasit digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penghambat nyala, penyerap neutron, atau prekursor untuk nyala kimia lainnya. Kemudian yang ketiga ada kernit. Kernit ini biasa digunakan untuk menghasilkan boraks yang dapat digunakan dalam berbagai macam sabun. Yang keempat, tungstat. Contoh dari tungstat yaitu ada tungsten. Tungsten biasa digunakan untuk pembuatan filamen lampu pijar, lampu elektron, dan televisi. Dalam proses penguapan logam untuk titik konstrak listrik pada distributor mobil. Dan juga digunakan sebagai target sinar X. Unsur winding proses pencairan logam dalam tungku listrik. Tungstat juga digunakan dalam pemanasan pada tungku listrik dan juga dalam peralatan untuk suhu tinggi. Dan tungstat digunakan dalam pesawat luar angkasa. Kemudian yang kedua ada wolfram. Wolfram ini merupakan senyawa yang sering digunakan sebagai katalis industri. Kemudian ada perak wolfram. Penggunaan senyawa perak wolfram yaitu sebagai sumber wolfram untuk sintesis kimia. Yang kelima ada molibdat. Contoh dari molibdat yaitu ada molibdenum. Kegunaan dari molibdenum ini yaitu berperan dalam aktivasi beberapa enzim untuk menghancurkan sulfit dan menyingkirkan racun. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada molibdenit. Kegunaannya yaitu molibdenit merupakan paling umum dan sebagai paduan dengan besi. Yang ketiga yaitu wulfanit. Wulfanit ini menjadi salah satu yang dicari oleh para kolektor untuk dijadikan sebagai koleksi. Yang keenam ada fosfat. Contoh dari fosfat yaitu apatit. Kegunaannya yaitu banyak dipertambangkan untuk pembuatan pupuk yang mengandung fosfor. Contoh yang kedua ada monasit. Kegunaan dari monasit yaitu sebagai mineral biji untuk unsur-unsur langka, terutama unsur yang menghasilkan sinar radioaktif seperti terodium dan cerium. Kemudian contoh yang terakhir yaitu litiopilit. Gunanya yaitu sebagai bahan yang menjanjikan untuk produksi baterai litium ion. Yang ketujuh, arsenat. Contoh dari arsenat yaitu ada anaborgit. Kegunaan dari anaborgit ini yaitu anaborgit merupakan mineral nikel utama, memiliki berbagai macam kegunaan, baik sebagai logam dan panduan dan berbagai baja tahan karat. Contoh yang kedua yaitu mimetit. Mimetit ini digunakan sebagai spesimen kolektor, seringkali menciptakan kerak boriet yang menarik pada permukaan sedimen. Kemudian contoh yang terakhir yaitu eritrit. Eritrit ini merupakan kristal dalam sistem monoklin dan membentuk kristal prismatik. Warnanya yang merah tua sampai merah muda dan terjadi sebagai lapisan sekunder yang dikenal sebagai mekar kobalt pada mineral arsenida kobalt. Kristal yang terbentuk dengan baik jarang terjadi dengan sebagian besar mineral terwujud dalam kerak atau agregat Rutherford kecil. Yang kedelapan ada vanadit. Contoh dari vanadit yaitu ada gurimit, alfarit, dan blosit. Kegunaannya yaitu vanadat ini merupakan salah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur.
Vanadin ini juga terkadang digunakan sebagai sumber timbal. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.